Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, amin. Oke, semoga Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan dalam menjalankan PPG piloting baik itu tahap 1 maupun di tahap 2. Kalau di tahap 1 ya sudah sampai tahapannya ini sudah UKIN ya. Ya, selamat saja bagi Bapak Ibu. Semoga lulus semuanya, amin. Oke. Baiklah, di sini saya akan berbagi bagaimana membuat jurnal pembelajaran pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ada di topik 3 di jurnal 3. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus kita pahami adalah tentang konsep pendidikan inklusif. Nah, saya sudah siapkan jurnal punya teman saya sudah izin untuk upload di video saya. Nah, di sini Bapak Ibu menjelaskan tentang konsep pendidikan inklusif. Nah, ini ada di topik 3 modul 2. Teman saya ini mengambil judul aksi nyata pendidikan inklusif itu mudah bukan? Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam konsep pendidikan inklusif ini, Bapak dan Ibu nanti jelaskan saja. Pendidikan inklusif itu apa maksudnya? Nah, kalau di sini teman saya dia menjabarkan tentang pendidikan inklusif itu yang pertama pendidikan inklusif menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan saja. Lalu yang kedua pendidikan inklusif menurut UNESCO. Nah, yang ketiga pernyataan Salamanca. Oke, Bapak Ibu, ini semua ada di modul Bapak Ibu. Jadi ambil saja di sini. Ya. Nah, di sini kan kalau Bapak Ibu semua sudah baca modulnya di topik itu ya, di-download saja. Nih, konsep pendidikan inklusif. Nah, ini tadi. Ini di halaman awal tadi ya. Menjelaskan tentang pendidikan inklusif menurut Permendikbud, Pernyataan Salamanca atau UNESCO. Oke, lalu selanjutnya tujuan pendidikan inklusif. Ini juga dimuat di sini. Nah, tujuan pendidikan inklusif itu apa? Ada 2 macam. Bapak Ibu salin saja, tuliskan di Word ya. Nah, selanjutnya ada prinsip pendidikan inklusif itu apa saja? Yang pertama ada hak untuk belajar, lalu yang kedua keragaman sebagai kekuatan, yang ketiga keterbukaan akses, yang keempat pendekatan individual, yang kelima partisipasi dan kolaborasi, yang keenam penghapusan diskriminasi, dan yang ketujuh pemahaman dan keterlibatan masyarakat, lalu 8 evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Nah, sini sudah lengkap semua ada di modul ini. Tinggal Bapak dan Ibu nanti salin saja ke Word. Ya. Nah, ini tujuan pendidikan inklusif tadi ya, sudah. Lalu prinsipnya apa? Hak untuk belajar tadi sampai angka 8, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Nah, ini cara menyusun jurnalnya. Lalu yang selanjutnya ada alur pendidikan inklusif. Nah, ini juga ada di modul Bapak Ibu, silahkan baca ya. Nah, ini dia. Apa saja alurnya, ini bisa di-copy ya. Ini gambarnya bisa diambil. Masukkan ke tugas jurnal Bapak Ibu ke Word ya, diketik di situ. Saya yakin itu tidak akan plagiat kalau kita ketiknya dengan kata-kata kita sendiri di situ, disesuaikan saja. Nah, lalu yang ada manajemen pendidikan inklusif. Nah, di situ ada faktor mobilitas. Yang selanjutnya perencanaan pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik.
Yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Nah, itu dijabarkan saja Bapak Ibu, semuanya ada di modul ini. Yang keempat ada proses pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, program pendidikan individual atau PPI. Yang keenam, penilaian atau asesmen dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam asesmen itu ada apa-apa saja tahapan-tahapannya. Yang satu, merumuskan tujuan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian. Yang keempat, pengolah hasil penilaian. Yang ketujuh, ada laporan hasil belajar. Nah, lalu di sini ada tantangan pendidikan inklusif. Apa saja tantangannya? Pak dan Ibu jelaskan saja. Nah, tentu saja ada sistem dukungan pendidikan inklusif, yaitu dukungan pemerintah ya, yaitu yang kedua masyarakat, yang ketiga orang tua, dan tentu saja yang keempat adalah satuan pendidikan. Nah, dari keempat ini harus berkolaborasi atau bekerja sama supaya pendidikan inklusif di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Nah, saya mau membahas tentang satuan pendidikan di sini ya. Tentu saja kalau kepala sekolah salah satu eh, prediktor penting keberhasilan dalam menerapkan perubahan, meningkatkan layanan atau menetapkan kebijakan pelaksanaan akomodasi yang layak. Nah, itu tugas kepala sekolah. Lalu untuk guru pembimbing khusus dan guru umumnya bagaimana? Nah, di sini setiap guru harus saling menghormati dan berpikiran terbuka terhadap filosofi inklusif. Nah, serta dukungan administratif dan pengetahuan yang baik tentang bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi antara guru pembimbing khusus dan guru umum itu saling menghargai dan menghormati. Oke, next ke halaman selanjutnya. Nah, ada refleksi. Eh, Jurnal ini sudah lulus validasi ya, Bapak Ibu. Ini saya lihatkan di samping sini eh, bukti bahwa jurnal ini telah lulus validasi. Oke. Nah, di sini ada refleksi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif? Nah, kalau di sini punya teman saya ini banyak pemahaman baru yang saya dapatkan dari konsep pendidikan inklusif. Nah, kita tidak boleh mengabaikan anak berkebutuhan khusus yang mau bersekolah di sekolah umum. Mereka memiliki hak yang sama dengan anak normal lain untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermakna. Meskipun ada sekolah yang memang khusus anak berkebutuhan khusus atau SLB ya nama sekolahnya, jika mereka mau bersekolah di sekolah umum, kita harus menerimanya dengan senang hati. Ya betul, hak-hak anak yang berkebutuhan khusus itu sudah diatur dalam undang-undang ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menolak jika ada anak ABK yang mau bersekolah di sekolah umum ya. Lalu yang kedua, bagian manakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang? Nah, di sini Bapak dan Ibu jelaskan saja. Kalau di sini dalam kaitannya dengan pembelajaran yaitu proses perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini guru harus dapat menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan tersebut. Hal yang paling mendesak adalah perlunya pelatihan untuk guru pembimbing khusus di sekolah agar proses pendidikan inklusif berjalan dengan lancar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan pendidikan inklusif dan kaitannya dengan pembelajaran di sekolah? Hal yang ingin saya pelajari adalah jika saya dipilih kepala sekolah untuk menjadi guru pembimbing khusus, saya bersedia dan saya ingin belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah,
Selain itu, hal ini memerlukan dukungan semua pihak terkait. Sekolah harus menyediakan aksesibilitas untuk semua peserta didik. Peserta didik harus diperlakukan dengan adil, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini jangan lupa Bapak dan Ibu, jika memilih judul ini harus mencantumkan refleksinya seperti ini. Lanjut, nah dokumentasi. Nah, di sini teman saya dokumentasinya itu yaitu memaparkan konsep pendidikan inklusif kepada sekolah kepada kepala sekolah dan teman sejawat. Jadi sini teman saya mempresentasikan atau berbagi kepada kepala sekolah dan teman sejawat bagaimana konsep pendidikan inklusif itu di sekolah umum. Tentu saja Bapak dan Ibu harus menyediakan slide presentasi ya untuk disampaikan kepada teman-teman di sekolah. Dokumentasinya hanya dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Soalnya di sekolah ini tidak ada anak ABK ya, belum ada di sekolah kami. Nah, ini ada yang bertanya juga teman-teman di sekolah. Nah, lalu selanjutnya ada umpan balik teman sejawat. Nah, mintakan saja umpan balik teman sejawat lalu dituliskan di sini. Kalau di sini ada 4 umpan balik teman sejawat. Ya. Kalau Bapak dan Ibu di sekolahnya sudah ada anak berkebutuhan khusus, itu paling mudah lagi dokumentasinya. Silakan Bapak dan Ibu nanti dokumentasinya itu foto dengan anak berkebutuhan khusus. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui dan sudah paham ya di sekolah bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Dokumentasikan saja di sini Bapak Ibu. Dilampirkan saja fotonya dengan anak ABK. Ya. Oke, selesai cuman 12 halaman dengan sampul ya ini. Ini sudah lulus validasi ya Bapak Ibu. Oke, mungkin hanya cukup sampai sekian dulu video saya. Semoga video ini dapat membantu Bapak dan Ibu yang sedang PPG piloting tahap 2 yang sedang menyelesaikan pembuatan jurnal. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.